hampir di semua lini sudah dalam keadaan panik. Teruskan saja perkara ini sampai clear. Kasus PIK 2 itu kriminal, tapi ada representasi etnis jihad yang jahat. Aguan termasuk di dalamnya, simbol subversinya, naga. Bayangkan Garuda hilang, sekarang di PIK 2 naga. Itu Cina. Indonesia ini sudah dijajah oleh etnis Cina jahat. Uji nyali bagi Prabowo. Apakah dia memang pro rakyat, pro oligarki, atau pro Cina jahat? Tangkap Prabowo, adili Prabowo. Nggak ada manfaatnya Gibran itu. Jangan sampai belimbing sayur menjadikan Prabowo ayam sayur. Ya, pertama saya kira ini prosedur biasa pemeriksaan identitas. Sekarang identitas sudah dianggap clear sehingga masuk ke tahap berikut yaitu mediasi. Mediasi itu sebenarnya domainnya domain prinsipal gitu ya, yang didampingi oleh kuasa hukum. Berarti nanti prinsipal dari penggugat hadir insya Allah kan gitu. Nah, prinsipal dari tergugat itu yang kita tuntut untuk hadir. Itu berarti Jokowi prinsipal hadir, Aguan prinsipal hadir, betul. Antoni Salim prinsipal hadir. Betul. Itu sebenarnya bukti bahwa dia menghormati hukum. Betul. Gitu. Kalau dia tidak hadir prinsipalnya, maka dia tidak menghormati hukum. Betul. Maka itu adalah poin penting bahwa tuntutan kita nanti ke depan juga akan berhasil, yaitu perbuatan melawan hukum. Betul. Gitu. Dengan bukti-bukti nanti kita bawa, perbuatan melawan hukum itu akan terbukti gitu. Dan itu perbuatan melawan hukum itu bukan hanya hukum melawan undang-undang saja, melawan etika, melawan moral, melawan agama. Karena ada yang disebut dengan perbuatan melawan hukum material, ada perbuatan hukum formil. Yang formil undang-undang, yang material itu di luar undang-undang. Berarti sekarang ini sudah ada tanda-tanda bahwa dia memang akan terbukti perbuatan melawan hukumnya. Nah, bukti akan ternyata lagi besok pas mediasi. Jokowi datang nggak? Gitu. Aguan datang nggak? Gitu kan? Antoni Salim datang nggak? Gitu. Kalau mereka tidak datang, bahwa pengadilan ini harus gitu kan menghukum mereka sesuai dengan petitum atau target yang sudah ditetapkan oleh pihak penggugat. Ya sebenarnya mereka itu hampir di semua lini sudah dalam keadaan panik karena mereka orang salah. Ya, gitu kan, orang salah itu pasti akan merasa susah. Bagi kita mah nggak susah, kita mah terus saja berjuang. Oleh karena itu, lihat coba di PIK 2 udah mulai ada aksi-aksi yang brutal, ya kan? Itu menunjukkan kepanikan itu. Kemudian juga nanti kita lihat nih di sini, gitu kan, bagaimana dia mencoba untuk mempengaruhi ke majelis biasanya, gitu kan, sehingga nanti putusannya bisa saja tidak berwenang, gitu kan. Itu adalah menunjukkan bahwa memang kekuasaan masih dominan, gitu. Kalau teruskan saja perkara ini sampai clear kan. Nah, kalau clear kita yakin bahwa mereka itu pelanggar hukum, melakukan perbuatan melawan hukum. Itu dari segi perdata. Belum nanti kita masuk ke pidana, kriminal. Kasus PIK 2 itu kriminal. Mulai dari soal pagar laut, kemudian soal pemberian PSN, sampai kepada PIK 2-nya sendiri yang melakukan penyelundupan hukum, gitu kan, manipulasi, penipuan, intimidasi. Di dalam itu banyak itu pidana itu, dan itu dilakukan oleh Aguan, Antoni Salim, yang disebut dengan naga, yang disebut dengan, kalau menurut saya mah, etnis Cina jahat. Tidak semua etnis Cina jahat, tapi ada representasi etnis jihad yang jahat. Aguan termasuk di dalamnya. Oleh karena itu kita harus rontokkan gitu, karena ini memang manifestasi dari yang disebut orang oligarki, tapi hakikatnya adalah etnis Cina jahat gitu. Dan itu sudah ada simbol subversinya, naga. Bayangkan Garuda
Garuda hilang. Negara Indonesia itu lambangnya Garuda, bukan naga. Sekarang di PIK 2 naga. Itu Cina. Indonesia ini sudah dijajah oleh etnis Cina jahat. Begitu maksudnya, Kang. Ya ini uji nyali. Gitu. Uji nyali bagi Prabowo. Apakah dia memang pro rakyat, pro oligarki atau pro Cina jahat itu, gitu kan? Itu adalah ujinya. Kita tuntutan rakyat, ayo Pak Prabowo kembali ke rakyat sesuai dengan omon-omon. Ngomong-ngomongnya kan begitu, demi rakyat harus kita dipilih oleh rakyat, gitu kan? Itu kan yang diomongkan. Sekarang ada nih momennya. Soal PIK 2 ini momen loh untuk kembalinya Prabowo ke rakyat, bukan ke sekelompok etnis Cina yang jahat itu. Jangan kembali, maka nanti akan jadi legacy dari pemerintahan Prabowo yang baik. Tapi sebaliknya sama saja dengan Jokowi. Artinya bisa saja nanti tangkap Jokowi, adili Jokowi, tangkap Aguan, adili Aguan, tangkap Prabowo, adili Prabowo. Itu akan jadi gaungan rakyat, gaungan masyarakat kalau Prabowo tidak kembali ke pijakan asalnya rakyat. Ya sampai saat ini masih buktinya belum ada menteri yang direshuffle. Buktinya Kapolri belum diganti. Betul. Buktinya Jaksa Agung belum diganti. Betul. Buktinya KPK produknya panselnya Jokowi belum diganti dan belum dibatalkan. Betul. Berarti memang masih ada tangan-tangan Jokowi itu. Berarti gitu kan. Maka Prabowo di sini yang disebut tadi diuji nyalinya. Prabowo ini orang hebat, pemenang atau pecundang. Ini ujiannya, ini momentumnya. Sayang kalau momentum ini tidak dimanfaatkan oleh kepentingan orientasi kerakyatan Prabowo. Oh ya, waduh bener juga itu ya. Ini jangan sampai belimbing sayur kemudian Prabowo jadi ayam sayur. Ini kan asam sulfat. Asam sulfat itu kalau dimakan air keras bisa rusak. Prabowo jangan sampai teracuni oleh asam sulfat. Gitu. Justru harusnya asam fulpat. Gitu. Yang memberi energi, bukan sebaliknya merusak diri. Saya kira ini adalah Gibran ini parasit, gitu. Kalau bersimbiosis, simbiosis parasitisme, bukan simbiosis mutualisme. Nggak ada manfaatnya Gibran itu. Di samping memang dia cacat moral, cacat hukum, cacat ideologi, cacat konstitusi, banyak cacatnya. Jangan dipelihara, harus dimakzulkan, gitu kan. Biarkan rakyat melalui majelis permusyawaratan rakyatnya, gitu kan, melalui DPR-nya, itu Prabowo support, itu silahkan saja, makzulkan, itu belimbing tadi. Jangan sampai belimbing sayur menjadikan Prabowo ayam sayur. Prabowo harus jadi macan Asia. Jadilah macan, gitu kan. Jangan jadi bebek. Bebek kan ikut-ikutan. Tidak bisa, rakyat itu nggak bisa mentolerir kalau imamnya batal. Kalau dalam kaitan dengan sholat mah, imam batal nggak boleh diikuti. Diikuti batal semua. Maksudnya ya ganti imamnya. Setuju. Gitu. Jadi jangan mengambil risiko. Menurut saya lebih baik Pak Prabowo bersama-sama rakyat. Dengan begitu aman memimpin. Tapi kalau tidak bersama rakyat, ya harus diganti. Nanti jadi satu paket dong. Prabowo paketnya Gibran. Gibran nggak benar, jadi Prabowo juga nggak benar. Ya apa boleh bu? Masa diam aja rakyat? Nggak mungkin rakyat itu diam saja. Karena dia berbasis konstitusi, dia berbasis ideologi, dia berbasis moral, dia berbasis agama. Ya pasti itu akan menjadi dasar dari upaya-upaya perjuangannya. Nggak akan dibiarkan pemimpinnya berdosa untuk terus memimpin rakyat. Ya, saya kira kata kuncinya juga dari forum hukum ini, gitu kan. Insya Allah
ya gitu kan. Kalau ini dibuka dengan sebenar-benarnya, kita dari hukum menang, insya Allah. Kemudian yang kedua, dari politik, aksi-aksi rakyat, aksi-aksi masyarakat akan sampai juga pada ujungnya, yaitu bahwa ada kesadaran politik bahwa rakyat berdaulat. Dan dari sisi keamanan, hankam dan sebagainya, juga kita sedang berjuang mengembalikan negara Indonesia, negara yang tidak dijajah oleh Republik Rakyat Cina dengan antek-anteknya yang ada di negara Republik Indonesia.